terutama yang baru kenal 2 minggu. Karena dulu gue pernah curhat sama orang yang udah gue anggap kayak adik gue sendiri, tapi pas dia tahu masalah gue, dia kayak ilfil gitu, dan itu beneran ngebuat gue kecewa. Tapi si Pril ini beda, dia bener-bener ngedengerin cerita gue. Ditambah lagi pas gue tanyain, Pril, sorry ya aku malah cerita gini. Gak apa-apa kok Ren, aku suka dengerin cerita kamu. Gue pas denger kayak gitu kayak anjir, gue harus cepet-cepet dapetin ini cewek. Jadi nggak pakai bacot. Malamnya gue langsung nembak dia. Gue kagak pakai drama-dramaan confess. Gue pas itu langsung tutup poin aja. Yang pasti awalnya gue tanyain dulu ke dia punya pacar apa kagak. Pas dia udah ngejawab enggak, disitu gue ngomong kan, gak punya pacar ya. Ya udah kalau aku yang ngisi slotnya boleh nggak? Reaksi dia pas itu denger gue ngomong gitu kayak kaget banget cuy. Ya normal sih, gue juga kalau jadi dia bakalan kaget. Singkat cerita 2 menitan tuh dia mikir, dan dia akhirnya ngejawab, Anu Ren, bukannya aku nggak mau ya? selesai dia ngomong gitu, gue langsung balas, tolak aja Pril kalau emang nggak mau. Enggak, bukannya aku nggak mau, tapi kamu nggak mau nungguin aku mikir matang dulu. Gini Pril, kalau emang nggak mau bilang aja, nggak usah mikir-mikir. Takutnya kamu nerima aku karena kasihan lagi. Selesai gue ngomong gitu, tiba-tiba aja nih dia ngejawab kan. Iya, aku mau kok. Kelar dia ngomong gitu, gue langsung ngebeku. Anjing, ini gue beneran diterima ini. Jujur pas itu gue kaget sama seneng. Kaget karena diterima, seneng karena diterima sama orang yang gue sayang. Tapi ada yang tak terduga pas terjadi pas gue pacaran sama dia. Rupanya dia ini punya sifat yang problematik. Kayak apa-apaan dia jadi masalah. Padahal sebelum pacaran mah dia kagak pernah kayak gini. Dia kayak gini doang pas pacaran. Tapi ya pas itu gue agak masalahin. Soalnya sebelum nembak dia, gue udah siap nerima dia apa adanya. Ini juga jadi bukti kan kalau dia itu percaya sama gue, makanya dia ngeluarin sifat aslinya ke gue. Tapi ya hari demi hari kesabaran gue makin tipis karena ya berantemnya itu tiap hari, dan juga dia minta putus tiap hari mulu. Untungnya gue selalu ngadepin pakai kepala dingin, dan hubungan kita aja jadi aman-aman aja. Sampai udah suatu hari gue kan lagi sakit tuh, gue juga udah bilang ke cewek gue kalau gue ini lagi sakit, tapi dia malah kagak mau dengerin gue. Jadi dia tetap tuh nyari ribut sama gue. Ya karena gue kagak bisa mikir pakai kepala dingin, gara-gara kepala gue sakit banget. Jadi gue spontan ngomong ke dia, Pril, udahan ayo. Gue ngomongnya itu pakai nada lembut banget, karena pas itu gue kagak ada tenaga sama sekali buat marah-marah. Belum ada 5 detik gue kelar ngomong itu, gue langsung sadar sama apa yang gue omongin, dan gue cepet-cepet minta maaf. Tapi sayangnya karena dia kecewa banget sama gue, jadi dia blok gue, IG gue, WA gue, TikTok gue. Malam itu gue cuma bisa menung doang. Sampai-sampai gue keinget kalau gue pernah ngebagiin file drive sama dia, dan gue jadi tahu alamat emailnya. Jadi gue kirim tekan pesan ke email dia. 1 jam sampai 3 jam gue tungguin, tapi kagak ada respon sama sekali. Jadi gue mutusin tuh buat tidur, meskipun rasanya susah banget, tapi tetap gue paksa. Sampai keesokan harinya, pas gue baru bangun, mungkin karena email gue yang kemarin itu kebaca atau gimana, tiba-tiba aja tuh dia ngebuka blog gue. Di situ gue seneng dong. Jadinya gue coba tuh call dia untuk ngeyakinin dia kan. Untungnya pas itu dia ngangkat call gue. Gak banyak bacot, gue langsung ngomong, Ay maafin aku ya, aku kemarin pusing banget, sorry ya. Kelar gue ngomong gitu, dia cuma diam aja. Dan akhirnya setelah 1 menitan gue nunggu dia, akhirnya dia ngomong, Iya, aku maaf juga ya Ay, kemarin aku emang aneh banget. Ayo kita baikan lagi. dia ngomong gitu sampai terseduh-seduh gitu. Jadi gue jawab kan, kalau rame lanjut part 2.